Nur segera merapikan tempat tidurnya. Hidup merantau demi menyelesaikan pendidikannya di universitas yang sudah menjadi impiannya sejak kecil. Kini tinggal menunggu bulan demi bulan. Hanya tinggal menyelesaikan tugas terakhirnya. Salah satunya adalah tugas pengabdian pada masyarakat. Nur segera merapikan tempat tidurnya. Hidup merantau demi menyelesaikan pendidikannya di universitas yang sudah menjadi impiannya sejak kecil. Kini tinggal menunggu bulan demi bulan. Hanya tinggal menyelesaikan tugas terakhirnya. Salah satunya adalah tugas pengabdian pada masyarakat. Orang lebih mengenalnya dengan KKN, kuliah kerja nyata. Malam ini, Ayu teman sefakultasnya baru saja membicarakan tentang rencananya, bahwa ia sudah memiliki tempat yang cocok untuk pelaksanaan KKN mereka, dan Nur akan ikut dalam observasi pengenalan pada desa tersebut. Di sela Nur mempersiapkan keberangkatannya malam ini, ia teringat harus segera membantu temannya yang lain tentang observasi ini. Karena ia tahu bahwa KKN program mereka harus diselesaikan bersama-sama. Janji sebagai sahabat yang harus lulus bersama-sama. Wit, nang endi? Wit, di mana? Nang omah Nur. Hi opo? Wis oleh nggon KKN nih. Di rumah Nur. Gimana? Sudah dapat tempat KKN-nya? Kombengi Wit, aku budal karo Ayu. Doakan ya. Nanti malam Wit, aku berangkat sama Ayu. Doakan ya. Geh, semoga di ACC ya. Amin. Balas Nur mematikan telepon. Detik demi detik berputar. Tanpa terasa malam telah tiba. Nur melihat sebuah mobil kijang mendekat. Dari dalam keluar sahabatnya Ayu. Di belakangnya ada sosok lelaki. Mungkin itu adalah Mas Ilham, kakak Ayu, pikir Nur dalam hati. Ayo budal, kata Ayu, menggandeng Nur agar segera masuk ke dalam mobil. Mas Ilham membawakan barang Nur. Kemudian mobil pun mulai berangkat. Adoh nggak Yu? Jauh tidak Yu? Tanya Nur. Paling 4-6 jam, tergantung, ngebut ora. Sing jelas, desane apik, tak jamin, masih alami. Pokoke cocok gawe proker sing kene susun wingi. Yang jelas desanya bagus, tak jamin masih alami. Pokoknya cocok buat proker yang kita susun kemarin. Ayu terlihat begitu antusias, sementara Nur ia merasa tidak nyaman. Banyak hal yang membuat Nur bimbang, salah satunya tentang lokasi dan sebagainya. Sejujurnya, ini kali pertama Nur pergi ke arah Etan atau Timur. Sebagai perempuan yang lahir di daerah Kulon atau Barat, ia sudah sering kali mendengar rumor tentang arah Etan, salah satunya kemistisannya. Mistis bukan hal yang baru bagi Nur, bahkan ia sudah kenyang dengan berbagai pengalaman akan hal itu saat menempuh pendidikannya sebagai santriwati. Mengabaikan perasaan tidak bisa dilakukan secara kebetulan semata, dan malam ini belum pernah Nur merasa setidak enak ini. Benar saja, perasaan tidak aneh itu terus bertambah seiring mobil terus melaju. Salah satu pertanda buruk itu adalah ketika sebelum memasuki kota J, di mana tujuannya kota B. Nur melihat kakek-kakek yang meminta uang di persimpangan. Ia seakan melihat Nur, tatapannya prihatin. Bukan hanya itu saja, si kakek menggelengkan kepalanya, seolah memberikan tanda pada Nur yang ada di dalam mobil untuk mengurungkan niatnya. Namun Nur tidak bisa mengambil spekulasi apapun. Ada temannya yang lain yang menunggu kabar baik dari observasi hari ini. Hujan tiba-tiba turun. Tanpa terasa, 4 jam lebih perjalanan ini ditempuh. Mobil berhenti di sebuah tempat rest area yang sepi. Sebelum akhirnya melanjutkan perjalanan, Nur melihat hutan gelap yang memanggil-manggil namanya. Hutan. Desa ini ada di dalam hutan, kata Mas Ilham. Nur tidak berkomentar. Ia hanya berdiri di samping mobil yang berhenti di tepi jalan hutan ini. Sebuah hutan yang dikenal oleh semua orang di Jawa Timur. Hutan D. Tidak beberapa lama, nyala lampu dan suara motor terdengar. Mas Ilham melambaikan tangannya. Iku wong desone, mlebune kudu numpak motor. Nggak iso numpak mobil soale. Itu orang desanya. Masuknya harus naik motor. Mobil tidak bisa masuk soalnya. Nur dan Ayu mengangguk, pertanda ia mengerti. Tanpa berpikir panjang, Nur sudah duduk di jok belakang dan mereka berangkat.
Memasuki jalan setapak dengan tanah tidak rata, membuat Nur harus memegang kuat jaket bapak yang memboncengnya. Tanah masih lembab, ditambah embun fajar sudah terlihat di sana-sini. Malu-malu memenuhi pepohonan rimbun. Nur melihat sosok wanita. Ia sedang menari di atas batu. Kilatan matanya tajam. Dengan paras elok dan cantik, si wanita tersenyum menyambut tamu yang sudah ia tunggu. Melihatnya dari balik jalan lain, Nur mendapati si wanita sudah hilang tanpa jejak. Ia tahu dirinya sudah disambut dengan entah apa itu. Memasuki desa, Mas Ilham berpeluk kangen dengan seorang pria yang mungkin seumuran dengan ayahnya di rumah. Pria itu ramah dan murah senyum, menyambut tangannya. Nur mendengar si pria memperkenalkan diri. "Kulo Prabu, sapurane Ham, aku eruh, kene wes kenal suwe. Tapi desa iki gak tahu loh, gawe kegiatan KKN. Saya minta maaf Ham, aku tahu kita sudah kenal lama, tapi desa ini tidak pernah dipakai kegiatan KKN. Tolonglah Mas," kata Mas Ilham, "dibantu adekku." Suasana saat itu tegang. "Gak iso Ham," kata Pak Prabu, menekan Mas Ilham dengan ekspresi tak terduga. "Ngeten lho Pak, ngapunten, kulo nyuwun tulung. Kulo bakal jaga sikap temriki, mboten neko-neko. Tulung Pak." "Begini loh Pak, maaf, saya minta tolong. Saya akan menjaga sikap di sini. Saya tidak akan aneh-aneh. Tolong Pak," ucap Ayu. Matanya berlinangan air mata. Ia tidak pernah melihat Ayu sengotot ini. Mimik wajah Pak Prabu yang sebelumnya mengeras kini melunak. "Piro sing KKN dek? Berapa yang KKN nanti dik?" Dengan bersemangat Ayu menjawab, "6 Pak." Hari itu berakhir dengan persetujuan Pak Prabu dan tentu saja masyarakat sekitar. Sebelum meninggalkan tempat itu, Ayu dan Nur berkeliling, memeriksa desa sebentar. Di sana, ia sudah tahu proker apa saja yang akan menjadi wacana mereka. Salah satunya kamar mandi dengan air sumur. Ia tahu masyarakat mendapatkan akses air hanya dari sungai. Jadi terfikirkan mungkin sumur lebih efisien. Di tengah mereka merundingkan berbagai proker kelak, Nur terdiam melihat sebuah batu yang ditutup oleh kain merah. Di bawahnya ada sesajian lengkap dengan bau kemenyan. Di atasnya berdiri sosok hitam dengan mata picing menyala merah. Meski hari siang bolong, Nur bisa melihat kulitnya yang ditutup oleh bulu, serta tanduk kerbau. Mata mereka saling melihat satu sama lain, sebelum Nur mengatakan pada Ayu bahwa mereka harus pulang. "Lapo to Nur? Kok gopoh men? Kenapa sih Nur? Kok kamu buru-buru pergi? Kasian Mas Ilham, wes ngenteni," ucap Nur. "Ya wes ayo," Ayu menimpali. Mereka pun segera naik motor. Sebelum keluar dari desa itu, sosok yang Nur lihat, apalagi bila bukan genderuwo. "Nur, jaan Bima yo, ambek Widya. Engko ambek kenalanku, kakak tingkat. Nur, ajak si Bima sama Widya, sama kenalanku, kakak tingkat," ucap Ayu di dalam mobil. "Bima, lapo ngejak cah kuwi. Ngapain sih ngajak Bima?" "Ben rame, kan wes kenal suwe." "Biar rame, kan sudah kenal lama," sahut Ayu. "Kok nggak awakmu sing ngejak toh? Kenapa bukan kamu saja yang ngajak?" timpal Nur. "Kan awakmu mbiyen sak pondokan, wes luwih suwe kenal. Kan kalian pernah satu pondok, jadi sudah lebih kenal lama. Pokoke, jaan arek iku yo. Pokoknya ajak anak itu ya." "Ya wes yo." Nur pun mengalah. "Tak telpone Widya, ben cepet digawekno proposale. Mumpung pihak kampus guru ngerilis daftar KKN nih. Gawat kalau pihak kampus wis ngerilis yo. Mumpung wis oleh nggon KKN dewe. Biar Widya tak telepon, biar cepat dibuatkan proposalnya. Mumpung kampus belum buat daftar KKN-nya. Bisa gawat kalau sampai kampus sudah buat daftarnya. Mumpung kita sudah punya tempat KKN-nya." Pelan, mobil itu pun meninggalkan jalanan hutan itu. Nur dan Ayu kembali ke kotanya, mempersiapkan semua sebelum mereka nanti kembali. Siang itu Nur melihat Widya dan Ayu di hari pembekalan sebelum keberangkatan KKN mereka. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya 2 orang yang akan bergabung dalam kelompok KKN mereka pun muncul. Namanya adalah Wahyu dan Anton. Mereka pun membicarakan semua proker dan menentukan jadwal keberangkatan. Semua anak sudah setuju, termasuk Widya
yang hampir sepanjang hari terus menceritakan bahwa ibunya memiliki firasat yang buruk pada tempat KKN mereka. Nur hanya diam dan mendengar, karena di dalam dirinya ia merasakan hal yang sama. Malam keberangkatan, Nur, Widya, Ayu, Bima, Wahyu, dan Anton sudah berkumpul. Perjalanan dilanjutkan dengan mobil elf yang sudah mereka sewa untuk mengantarkan mereka ke pemberhentian di mana nanti mereka akan dijemput oleh warga desa. Nur masih bisa melihat temannya Widya memasang wajah tidak nyaman. Hanya sebuah harap yang Nur panjatkan, bahwa mereka berangkat dengan utuh dan semoga pulang dengan utuh juga. Tetapi tidak ada yang tahu doa seperti apa yang akan diijabah oleh Tuhan. Gerimis mulai turun. Sepanjang perjalanan, Nur hanya melihat ke jalanan yang lenggang. Tepat di pemberhentian lampu merah, seseorang menggebrak kaca mobil elfnya. Nur begitu terkejut sampai tersentak mundur. Dari dalam mobil, Nur melihat pengemis tua itu. Ia terus menggebrak mobil, membuat semua yang ada di dalam mobil kebingungan, termasuk si sopir yang berteriak agar lelaki tua itu berhenti, sembari melemparkan recehan. Dari bibirnya, Nur melihat ia berucap, "Ojo budal, Nduk. Jangan berangkat, Nak." Suaranya terdengar familiar, seperti suara wanita tua. Sampailah mereka di tempat pemberhentian. Setelah menunggu, terlihat rentetan cahaya motor mendekat dari seberang jalan setapak. Nur mengatakannya, "Iku wong desa sing nyusul, Rek. Itu orang dari desanya yang jemput kita." Tanpa membuang waktu, mereka pun melanjutkan perjalanan. Jalan setapak dengan lumpur karena gerimis, pohon besar dan gelap dengan kabut di sana-sini terlihat di sepanjang perjalanan. Hanya terdengar suara motor berderu, tanpa ada suara binatang malam. Namun semua berubah ketika tiba-tiba dari jauh terdengar suara gamelan. Suaranya sayup-sayup jauh, namun semakin lama semakin terdengar jelas. Nur mengamati tempat itu. Aroma bunga melati tercium menyengat di hidungnya. Masih mencari dari mana suara itu terdengar. Tepat di antara rerumputan di samping jalan setapak, terlihat seorang wanita menunduk. Ia menunduk, kemudian melihat Nur, diikuti dengan lenggak-lenggok lehernya, serta ayunan gerakan tangan dan lengannya yang bergerak seirama dengan suara gamelan. Nur melihat wanita itu menari di tengah malam, di tengah kegelapan hutan yang sunyi senyap. Gerakannya begitu anggun, meski motor terus bergerak, Nur bisa melihat ia menari dengan sangat mempesona. Seakan-akan ia bertunjuk untuk sebuah panggung yang tidak bisa Nur lihat. Siapa yang menari di malam buta seperti ini? Nur terdiam dalam kengerian yang ia rasakan sendiri. Ketika motor berhenti dan sampailah di desa, Nur tidak mengatakan apapun. Ia melihat Pak Prabu menyambut mereka. Saat Pak Prabu mempersilakan mereka ke tempat peristirahatan mereka selama di desa ini, Widya tiba-tiba mengatakannya, "Pak, kok desanya pelosok men yo? Pak, kok desanya jauh sekali ya? Pelosok yo opo toh, Mbak? Wong tekan dalan gede mek 30 menit loh. Pelosok dari mana sih, Mbak? Orang dari jalan raya hanya 30 menit." Nur hanya melihat saja. Ia tidak mau mengatakan apapun, termasuk wajah Ayu yang memerah, entah karena malu atau apa. Mungkin Ayu merasa Widya sudah melakukan hal yang tidak sopan. Sebagai tamu, Widya memang seharusnya tidak mengatakan itu. Di tengah perdebatan antara Widya dan Ayu, tiba-tiba dari balik pohon jauh, sosok hitam dengan mata merah tengah mengintai mereka. Sialnya, hanya Nur yang melihat. Akhirnya perdebatan itu selesai. Nur meninggalkan sosok itu yang masih mengintip dari balik pohon. Ia masuk ke sebuah rumah milik salah satu warga yang tidak berkeberatan untuk mereka tinggali selama menjalankan tugas KKN mereka. Di sana, rupanya perdebatan Widya dan Ayu berlanjut. "Kok niku kok ngayel sih? Wis dikandani, gak sampai setengah jam iku mau. Kamu kok keras kepala? Sudah dikasih tahu. Tadi gak sampai setengah jam." Nur masih melihat. Alih-alih menengahi, Nur lebih kepikiran dengan hal lain. Salah satunya genderuwo itu. Untuk apa ia mengintainya? Namun tiba-tiba Widya mengatakan sesuatu yang membuat Nur tidak bisa mengabaikannya. "Awakmu mau krungu to enggak? Ono suara gamelan nang tengah alas mau. Kamu tadi dengar atau tidak? Ada suara gamelan di tengah hutan tadi."
Namun ucapan Widya ditanggapi Ayu dengan nada mengejek. Halah, paling ya ono acara nang desa tetangga, apa meneh? Halah, paling tadi kebetulan ada yang mengadakan acara di desa tetangga. Apalagi? Nur yang mendengar itu bereaksi pada Ayu. Yu, gak ono loh desa maneh nang kene. Jare wong biyen, nek krungu swara gamelan, iku pertanda elek. Kata orang dulu, bila mendengar suara gamelan, itu artinya sebuah pertanda buruk. Malam itu berakhir, meski perdebatan masih terus berlanjut di batin mereka masing-masing. Pertanda apa yang sudah menunggu. Yu, aku kepingin ngomong. Wong loro ae, iso kan? Yu, aku ingin ngomong sebentar, bisa kan? Ngomong apa Nur? Ngomong apa Nur? Tanya Ayu. Nur dan Ayu pergi ke pawon atau dapur. Wajah Nur masih tegang. Ia masih ingat, matanya tidak mungkin salah. Ia melihat makhluk itu. Yu, aku takon. Awakmu gak ngerasa aneh tah kok desa iki? Awakmu cek iling. Kok iso-isone Pak Prabu sampai ngelarang keras kene KKN nang kene? Apa awakmu gak curiga blas tah? Yu, aku mau tanya, kamu gak ngerasa aneh kah di desa ini? Kamu ingat, kok bisa-bisanya Pak Prabu sampai melarang keras kita KKN di sini? Apa kamu gak curiga? Apa sih maksudmu ngomong ngono? Apa sih maksudmu ngomong kayak gitu? Ucap Ayu ketus. Bekne Pak Prabu duwe alasan lapo ngelarang awake dhewe KKN nang kene. Mungkin Pak Prabu punya alasan kenapa melarang kita KKN di sini. Nek awakmu ngomong ngene, soalnya perkara Widya mau, ra masuk akal Nur. Awakmu melu observasi nang kene kan ambek aku. Apa ono sing aneh? Enggak kan? Wis tolah, mek pirang minggu tok ae lho. Kalau kamu ngomong begini karena perkara Widya tadi, gak masuk akal Nur. Kamu sendiri ikut aku observasi di sini kan? Apa ada yang aneh? Enggak kan? Sudahlah, cuma beberapa minggu saja loh. Ayu pergi, meninggalkan Nur. Sementara Nur tidak mungkin menceritakan apa yang ia lihat. Ayu bahkan tidak percaya dengan hal yang gaib. Nur pun mengalah lagi. Nur, Widya memanggil. Nur pun menatap wajahnya yang sayu. Tampak ia baru saja menangis. Tidak aneh memang. Siapa yang tidak akan menangis bila merasakan hal yang bahkan tidak masuk di akal seperti itu? Iso nggak aku njaluk tolong? Bisa aku minta tolong, ucap Widya. Tolong, ojo ceritakno yo soal aku krungu gamelan mau. Gak enak ambek warga kampung. Kini kan tamu nang kene. Tolong jangan ceritakan ya soal tadi, soal aku dengar gamelan. Aku gak enak kalau sampai kedengaran warga desa. Kita kan tamu di sini. Nur hanya mengangguk. Namun, sebelum Widya beranjak dari tempatnya, Nur tiba-tiba mengatakannya. Wid, asline aku mau ya krungu, suara iku mau. Malah aku ndelok ono penarinan yang pinggir tulangan mau. Wid, sebenarnya aku juga mendengar suara gamelan itu. Malah aku melihat ada yang menari di sana. Widya yang mendengar itu dari Ayu seakan tidak percaya. Mereka terdiam cukup lama, bingung harus bereaksi seperti apa. Wes Nur, jogo awak dewe-dewe yo. Insya Allah gak bakal ono kejadian opo-opo nang kene. Hormat lan junjung ungguh-ungguh selama nang kene. Sudah Nur, jaga diri baik-baik ya. Insya Allah gak bakal terjadi apa-apa kalau kita hormat dan menjunjung sopan santun selama tinggal di tempat ini. Ucapan Widya setidaknya membuat Nur sedikit lebih lega. Namun Nur tidak menceritakan tentang sosok hitam yang mengintai mereka. Malam pertama, Nur, Ayu, dan Widya tidur dalam satu kamar yang sama. Mereka sepakat untuk menggelar tikar. Nur ada di tengah, sementara Ayu dan Widya ada di samping kanan dan kiri Nur. Terdengar binatang malam bersaut-sautan, berlomba untuk menunjukkan eksistensinya. Manakala Nur sadar, dua sahabatnya sudah tertidur lelap. Ia terjaga sendirian, menatap langit-langit yang berupa genting hitam dengan sarang laba-laba. Rumah desa, tentu saja, pikir Nur, memaklumi. Sekat kamar pun tidak menyentuh langit, jadi Nur bisa melihat celah di sana. Ketika memikirkan kejadian hari ini, Nur tiba-tiba tersadar bahwa suara riuh binatang malam tidak lagi terdengar, berganti dengan suara sunyi yang memekik, membuat telinga Nur menjerit dalam ngeri. Perasaan tidak enak tiba-tiba muncul begitu saja, membuat Nur lebih awas.
Ketika pandangannya mencoba mencari cara untuk mengurangi rasa takutnya, di tengah cahaya lampu patromax yang memancarkan sinar temberam, di sudut sekat kamar, sosok bermata merah mengintipnya. Nur tercekat. Ia beringsut mundur, menutup wajahnya dengan selimut yang ia bawa. Pancaran wajahnya terbayang di dalam kepala Nur. Mengingatnya benar-benar membuat jantung di dadanya berdegup sangat kencang. Ia masih ingat tanduk kerbau di kepalanya. Pancaran amarahnya seolah membuat Nur semakin tersudut dalam ketakutan. Tanpa sadar, Nur mulai membaca ayat kursi. Satu dari banyak ayat yang diajarkan gurunya untuk menolak rasa takut, untuk menunjukkan manusia memiliki kekuatan untuk melawan. Namun, setiap ia menyelesaikan satu panjatan doa, diikuti oleh suara papan kayu yang digebrak secara serampangan. Kerasnya suara itu menghantam. Nur mulai menangis. Menangis sendirian. Ia tahu makhluk itu masih di sana, tidak terima dengan apa yang ia lakukan. Salahkah bila ia meminta bantuan pada Tuhan? Salahkah? Tepat ketika isi hati Nur menyeruak, perlahan suara itu menghilang, berganti hening. Nur terbangun ketika subuh memanggil. Ia masih belum mengerti apakah itu mimpi atau benar-benar terjadi. Yang ia tahu, ia harus menjalankan tugasnya sebagai seorang muslimah yang taat. Ia tidak boleh meninggalkan sholat. Nur hanya meyakinkan dirinya, tidak akan bercerita, bahkan kepada dua sahabatnya, atas apa yang baru saja menimpanya. Pagi hari Pak Prabu mengumpulkan semua anak, mengatakan bahwa hari ini ia akan memperkenalkan keseluruhan desa, dan mana saja yang bisa dijadikan proker untuk mereka kerjakan, sesuai kesepakatan per anak. Pak Prabu menjelaskan sembari berjalan, sementara anak-anak mengikutinya. Tidak ada yang menarik dari penjelasan Pak Prabu tentang desa itu. Bahkan Pak Prabu terkesan menyembunyikan sejarah desa itu, membuat Nur semakin curiga. Selain hal-hal umum, hanya Wahyu kakak tingkatnya yang selalu menimpali ucapan Pak Prabu dengan candaan, membuat tawanya pecah. Semua terasa alami, seperti KKN yang Nur bayangkan. Sampai mereka berhenti di sebuah tempat yang membuat Nur tidak nyaman, sebuah pemakaman. Di sampingnya banyak pohon beringin besar. Selain itu, pemandangan pemakaman itu juga terkesan sangat aneh. Setiap pate atau batu nisan ditutupi dengan kain hitam, membuat Nur atau semua orang merasa penasaran. Apa alasannya? Namun Nur merasakan angin dingin seperti mengelilinginya. Ia tahu ada yang tidak beres dengan tempat ini. Seakan-akan tempat ini sudah menolaknya. Ada satu hal yang membuat Nur semakin curiga kepada Pak Prabu, di mana tiba-tiba ia terpicu oleh kalimat Wahyu. Kemudian beliau melontarkan ucapan bernada mengancam. Seakan-akan Pak Prabu menjaga sesuatu yang sakral, namun mengancam. Apa yang Pak Prabu sebenarnya sembunyikan? Untungnya Bima langsung menengahi insiden itu, membuat Pak Prabu kembali menjadi Pak Prabu yang sebelumnya. Namun Nur seakan tahu, ia tidak sanggup lagi mengikuti kegiatan keliling desa ini. Maka ia izin pamit untuk kembali ke penginapan. Untungnya Pak Prabu mengizinkannya. Bima menawarkan diri untuk mengantar Nur, dan Pak Prabu sekali lagi mengizinkannya. Semua anak melanjutkan tur mereka bersama Pak Prabu, sementara Nur dan Bima berjalan kembali ke area rumah tempat mereka menginap. Ono opo Nur? Setan maneh? Ada apa Nur? Ada hantu lagi? Dari semua anak, memang tidak ada yang lebih mengenal Nur daripada si Bima, temannya bahkan saat mondok dulu. Nur hanya tersenyum kecut, menjawabnya seadanya. Bila mungkin kesehatannya sudah menurun. Namun Bima tahu, Nur berbohong. Nang kuburan mau? Rame yo? Di pemakaman tadi? Rame ya? Ucapan Bima tidak digubris sama sekali dengan Nur, sehingga Bima akhirnya menyerah. Di tengah perjalanan pulang itu, tiba-tiba Bima menanyakan sesuatu yang membuat Nur menaruh curiga pada Bima. Nur, aku takok, Widya wis duwe pacar urung? Nur, Widya itu sudah punya pacar apa belum sih? Piye? Gimana? Tanya Nur lagi. Kancamu, temanmu, Widya loh, wis ono pacar apa durung? Widya loh, sudah punya pacar apa belum? Takonono dhewe ae yo. Tanyakan sendiri saja ya. Nur tahu, Bima suka kepada Widya hari itu. Nur yang menghabiskan sebagian siangnya di dalam kamar, terbangun ketika Ayu memanggilnya.
Semua anak sudah berkumpul, dan Ayu menunjukkan proposal proker mana saja yang sudah disetujui oleh Pak Prabu, di mana Ayu membagi menjadi 3 kelompok. Terlepas dari satu proker kelompok Widya dengan Wahyu, Nur dengan Anton, sementara Bima dengan Ayu. Semua anak sepakat, tidak ada yang berkomentar banyak, mengingat Ayu yang paling berjasa, sehingga bisa mendapatkan tempat KKN tanpa campur tangan pihak kampus. Lusa adalah awal dari persiapan proker mereka. Sore datang ketika Nur baru saja selesai merapikan barangnya untuk persiapan proker kelompok. Widya masuk ke kamar. "Nur, atus yuk." "Nur, mandi yuk." "Nang endi?" "Di mana?" tanya Nur. "Nang bilik sebelah kali, cedek sinden kuwi loh. Roh kan awakmu, kolam cilik. Di bilik sebelahnya sungai, ada sebuah bilik kecil. Tahu kan, yang bangunannya kayak kolam itu loh." Nur tidak menjawab. Namun setelah memikirkan bahwa ia belum membasuh badannya sejak pertama kali datang ke sini, ia pun setuju. Dengan syarat, Nur mau menjadi yang pertama mandi. Saat melewati sinden, Nur sudah merasakan perasaan tidak nyaman. Sinden itu terdiri dari anak tangga yang disusun dengan batu bata merah. Tampaknya bangunannya sudah sangat tua. Ada air jernih di dalamnya. Namun Nur tidak pernah melihat ada yang menggunakan air itu. Selain itu, fokus Nur tentu pada bentuk menyerupai candi kecil di belakangnya. Dan di pelataran candi ada sesajen. Hal yang sudah lumrah di tempat ini. Hanya saja, Nur tidak melihat adanya gangguan saat ia mengamati sinden itu. Sampailah mereka di bilik, yang di belakangnya ada pohon besar. Pohonnya rindang dengan rimbun semak di samping bilik. Widya memberitahu Nur bila di dalamnya memang ada kendi besar yang sudah diisi oleh warga dari sungai, dan memang untuk mandi anak-anak KKN. Baru masuk, Nur langsung mencium aroma amis, seperti aroma daging busuk. Namun Nur mencoba mengerti, mengingat biliknya sendiri tidak terlihat seperti kamar mandi yang bersih. Lantainya dari tanah, sedangkan kiri kanan dipenuhi lumut. Jadi Nur mencoba memaklumi. Ia pun segera membasuh badannya dengan air di dalam kendi. Namun ada perasaan aneh ketika air membilas badannya. Seperti ada benda kecil yang mengganjal saat bersentuhan dengan kulit Nur. Ketika diperhatikan dengan seksama apa yang ada di dalam kendi, air itu dipenuhi rambut. Nur kaget, istighfar terus menerus. Sembari ia beringsut mundur, ia mencoba memanggil Widya. Namun aneh, tidak ada jawaban apapun dari Widya. Nur dengan berselimut handuk mencoba membuka pintu bilik. Namun pintu seperti ditahan oleh orang yang ada di luar. "Wid, buka! Wid, buka!" teriak Nur, sembari menggedor pintu anyam bambu itu. Namun tetap tidak ada jawaban apapun dari Widya. Sampai Nur menyadari, di belakangnya ada sosok hitam itu, besar sekali, sampai menyentuh langit bilik. Nur pun memejamkan mata rapat-rapat. Yang pertama ia lakukan adalah istighfar kencang-kencang, sembari tangannya mencari batu di tanah bilik. Ketika tangannya berhasil meraih sebuah batu, Nur melemparkan kuat-kuat batu itu, sembari mengucapkan doa yang diajarkan gurunya bila bertemu lembut, sampai sosok itu lenyap. Butuh waktu untuk Nur menenangkan diri. Ia tahu ia sudah diincar, namun kenapa ia diincar? Ia tidak melakukan apapun yang membuatnya diincar. Bahkan bila karena ia secara tidak sengaja melihat makhluk itu, seharusnya bukan hanya Nur yang sial, tapi makhluk itu juga sial. Tiba-tiba pintu terbuka, di mana Widya melihat Nur dengan ekspresi ganjil. "Lapo, Wid? Kenapa, Wid?" Nggak popo," ucap Widya saat itu. "Wes ndang adus, ben aku saiki sing jogo. Cepetan yo, wes peteng. Ayo mandi, biar aku yang jaga. Cepat ya, sudah mau malam." Awalnya Widya tampak ragu. Ia seperti mau mengurungkan niatnya. Tidak hanya itu, Widya seperti mau mengatakan sesuatu, namun kemudian mengurungkannya. Ia kemudian menutup pintu bilik. Ketika Nur berjaga di luar, ia sayup mendengar suara orang berkidung. Penasaran, Nur mulai mencari sumber suara, dan berakhir pada gema dari dalam bilik. Takut hal buruk terjadi, Nur mencoba memanggil Widya, menyuruhnya agar ia segera menyelesaikannya. Namun Widya tidak menjawab teriakannya. Suara kidung itu terdengar semakin jelas. Dari samping bilik ada semak belukar.
Nur mencoba melempar batu dari sana. Namun ia terperanjat saat tahu di belakang bilik ada sesaji, lengkap dengan bau kemenyan dibakar. Nur mencoba mengabaikannya, tetap berusaha memanggil sahabatnya. Sampai dari salah satu celah, ia melihat yang di dalam bilik bukan Widya, namun sosok cantik jelita. Siapa lagi bila bukan si penari yang Nur lihat di malam kedatangannya di desa ini. Wanita cantik itu membasuh badannya dengan anggun, sembari berkidung dengan suara yang membuat Nur tidak tahu harus berujar apa. Di mana Widya? Pikir Nur. Ia tidak menemukan sahabatnya. Tidak dimanapun. Tidak dimanapun ia mencoba melihat. Sampai sosok itu tersenyum, seolah tahu Nur melihatnya. Lalu ia bergerak menuju pintu, membukanya. Dan saat itulah Nur melihat Widya keluar dengan wajah kebingungan. Selama di perjalanan pulang, Widya mencoba mengajak bicara Nur. Namun Nur tidak merespon ucapan Widya. Ia memikirkan apa yang baru saja ia lihat bukan hal kebetulan semata, seperti sebuah pesan. Pesan apa? Widya dalam bahaya atau dirinya yang sedang dalam bahaya? Malam setelah sholat Isya, Nur berpamitan dengan Ayu dan Widya. Ia ingin menemui Pak Prabu untuk pengajuan proposal prokernya bersama Anton. Ayu sempat bertanya pada Nur, apakah Anton menemani? Namun Nur mengatakan ia bisa sendiri. Meski Ayu menawarkan diri, namun Nur menolaknya. Ada hal yang mau diluruskan, bukan prokernya, namun apa yang sebenarnya terjadi di sini. Pak Prabu tahu sesuatu, setidaknya itu asumsi Nur. Dan ia merasa harus bertemu beliau malam ini. Seakan-akan ada yang membisikinya bahwa ia harus pergi ke rumah Pak Prabu. Benar saja, Pak Prabu duduk di teras rumah. Seakan-akan beliau sudah menunggunya. Namun ada sosok lain yang duduk bersamanya. Seorang lelaki renta. Ia duduk sembari mengisap bakau lintingan. Dan ketika Nur datang, si lelaki tua tersenyum seperti mengenalinya. Nur mendekat, memberi salam. Pak Prabu tersenyum ramah seperti biasanya, lalu mempersilahkan Nur duduk. Namun Nur lebih tertuju pada 3 gelas kopi yang tersaji. Niki tiangi tang pundi toh Pak? Kopine kelebihan setunggal. Ini yang punya kemana ya Pak? Kopinya kelebihan 1. Iku kopi gawe awakmu Cahayu. Itu kopi untuk kamu Mbak yang cantik, ucap lelaki renta itu. Ia masih tersenyum memandang Nur. Ngapunten Mbah, kula mboten ngopi. Mohon maaf kek, saya tidak minum kopi. Wes tolah, diombe sik. Gak oleh nolak paringane tuan rumah nang kene yo. Gak apik. Sudahlah, diminum dulu. Gak baik nolak pemberian tuan rumah di sini. Tidak bagus pokoknya. Nggih Pak, ucap Nur. Ketika Nur menyesap kopinya, aneh. Kopi itu terasa seperti aroma melati. Rasanya manis. Dan ia tidak menemukan ampas. Padahal dari luar, kopi itu terlihat seperti kopi hitam. Yang sekali lihat, bisa dirasakan rasanya akan sepahit apa. Si kakek bertanya, "Ya opo rasane?" "Enak Mbah." Si Mbah mengangguk puas. Kemudian bertanya kembali, "Saiki critakno, ono opo Cahayu mrene? Sekarang kamu boleh cerita. Kenapa kamu kesini anak cantik?" "Kulo badhe tandhet ten Pak Prabu Mbah. Saya mau tanya sama Pak Prabu kek." "Takon perkara." "Tanya soal?" "Kulo diketokne memedi sing gedhe Mbah. Kulo wedi Mbah. Nganggo salah tem mriki. Ngapunten nek kula enten salah nang jenengan warga mriki. Saya diikuti oleh sosok besar kek. Saya takut. Apa saya sudah melakukan kesalahan sehingga saya dikejar? Apa ada yang saya perbuat dan membuat tidak nyaman warga sini? Saya minta maaf sebesar-besarnya." Saat itulah Pak Prabu bicara. "Nduk, ku salahmu kok. Sengetut ke awakmu, iku ngono gak nyaman, mbek sing mbok gowo. Nak, ini bukan salahmu. Alasan kenapa kamu diikuti, karena kamu bawa sesuatu dari luar." "Maksudnya yuk nopo Pak? Kulo mboten ngertos maksud jenengan." "Maksudnya bagaimana Pak? Saya tidak mengerti maksud Anda." Si kakek kemudian melanjutkan, "Awakmu Nduk, iku ngono ono sing jaga yo." "Sopo?" "Mbah Dok." "Nah iku sing gak diterima neng kene. Ngerti Nduk?"
Kamu itu nak, ada yang menjaga. Siapa ya? Nenek-nenek. Nah, itu yang tidak diterima di sini. Paham nak? Kulo, jogo. Ngapunten, kulo mboten paham. Saya menjaga. Mohon maaf, saya belum mengerti. Wes ngene ae. Meneh wengi mampir ini meneh yo. Tak tuduhno sesuatu. Sudah, begini saja. Besok malam kamu kesini. Saya tunjukkan sesuatu sama kamu. Meski tidak mengerti maksud ucapan Pak Prabu dan lelaki renta itu, Nur akhirnya kembali ke penginapannya. Dengan membawa nama lelaki renta itu, yang menyebut dirinya dengan nama Mbah Buyut. Yang pertama Nur lihat saat ia menginjak penginapan adalah Widya. Ia seperti sudah menunggunya. Dan benar saja, Widya mengajukan pertanyaan aneh. Seperti dari mana, kenapa tidak minta ditemani. Namun Nur tidak ingin menceritakannya. Ia takut bila Widya dan yang lain terlibat. Nur langsung pergi ke kamar, beristirahat. Meski pikirannya masih menerawang jauh. Ia tidak tahu harus melakukan apa, selain menyimpannya sendiri. Berharap mendapatkan ketenangan dalam tidurnya, Nur malah mendapat mimpi tak terlupakan. Seperti sebuah pesan untuknya. Di mimpi itu, Nur melihat sebuah tempat, banyak pepohonan yang tumbuh. Salah satu yang tidak akan pernah Nur lupakan adalah pohon jati keroyo atau lebih dikenal dengan nama jati Belanda yang tumbuh di sepanjang mata memandang. Bukan hanya itu, ada rimbun tumbuh tanaman beluntas. Aroma dedaunan beluntas yang wangi membuat Nur mengingat kembali saat ia masih tinggal di pesantren. Namun Nur sadar bahwa ia saat ini berdiri di tengah hutan belantara, sendirian, dengan kegelapan malam yang menyiutkan nyalinya. Nur mulai berjalan, menyusuri tanah lapang. Sejauh mata memandang, Nur hanya melihat pepohonan yang besar diselimuti kabut keputihan. Tepat ketika Nur tengah berjalan, ia mendengar riuh sorai dari kejauhan. Dari suara itu terdengar ramai orang. Entah ada apa, sehingga keramaian itu membuat Nur penasaran. Ia pun mendekati. Semakin mendekati sumber suara, Nur merasa janggal. Entah apakah dari balik pepohonan atau semak belukar ada yang tengah mengawasinya. Nur hanya mengucap kalimat yang bisa menguatkan batinnya, bahwa ia di sini bukan berniat mengganggu. "Bah, ngapunten, cucune numpang lewat. Boten gada niat ganggu. Ngapunten nggih, Mbah. Mbah, mohon maaf, cucumu hanya ingin lewat, tidak ada keinginan mengganggu. Mohon maaf ya, Mbah." Kalimat itu terus Nur ucapkan, dan sampailah ia di keramaian itu. Banyak sekali orang, mulai dari yang tua hingga yang muda, dari anak-anak sampai remaja. Mereka semua berkumpul menjadi satu. Di depan sebuah sanggar besar, ada alunan musik gamelan yang mengalun merdu. Tepat di tengah sanggar ada sosok penari yang sangat cantik. Nur tidak pernah tahu ada tempat seperti ini di desa ini. Sebelumnya ia memang tidak mengikuti Pak Prabu saat mengajak semua rombongan temannya berkeliling kampung. Maka saat itu Nur hanya berpikir di tempat inilah warga kampung mengadakan hajatan. Nur masih belum menyadari kenapa dan bagaimana ia bisa sampai di sini. Yang ia tahu, ia tersesat sampai akhirnya berakhir di tempat ini. Ketika Nur tengah asik menikmati pertunjukan itu, tiba-tiba terdengar sayup seseorang berteriak. Anehnya hanya Nur yang merasa mendengarnya. Teriakannya pilu, meminta tolong. Nur pun meninggalkan keramaian itu. Matanya awas, mencari sumber suara yang meminta tolong itu. Naas, ketika Nur tengah berjalan, ia terpelosok jatuh dari sebuah bukit yang tidak terlalu tinggi. Mencoba bangkit, Nur melihat kakinya mati rasa. Saat itulah Nur melihatnya. Seekor ular tengah menatapnya. Ia mendesis, membuat Nur hanya bisa terpaku melihatnya. Sisiknya hijau zamrud. Meski ukurannya tidak terlalu besar, ular itu cukup membuat Nur ketakutan. Dengan tenaga yang tersisa, Nur merangkak menjauhinya. Masalahnya adalah, setelah itu muncul orang yang Nur kenal. Sosok yang berjalan mendekati Nur adalah Widya. Widya memeluk ular itu seperti peliharaannya, membiarkan ular itu melilit lengannya, seakan-akan ular itu adalah temannya.
Melihat itu, Nur tidak tahu harus bicara apa. Karena setelah itu, Nur tersentak dari tidurnya. Setelah mendengar suara bising dari luar rumah. Meski dalam keadaan syok, Nur segera berlari menuju suara bising itu. Rupanya di luar rumah, ramai orang tengah berkumpul. Nur melihat Wahyu, Ayu, ibu pemilik rumah, dan Widya. Entah apa yang mereka lakukan, Nur belum mengerti sama sekali. Yang ia dengar hanya ucapan ibu pemilik rumah. Wes, ayo ndok, mlebu ndok, wes bengi. Sudah, ayo masuk, sudah malam. Namun ketika mata Nur dan Widya bertemu, ada tatapan kebingungan di sana. Wahyu kembali ke posyandu tempat ia menginap. Sementara si ibu pemilik rumah menggandeng Widya masuk ke rumah. Hanya tinggal Ayu dan Nur yang ada di luar rumah. Ono opo toh Yu? Kok rame men? Ada apa sih Yu? Kok berisik sekali? Wahyu jarine ndelok Widya nari nang kene. Mbuh lapo aku yo kaget pas ndelok. Gak ono Widya nang kamar. Wahyu bilang melihat Widya sedang menari di sini. Entahlah kok bisa. Aku juga kaget waktu melihat Widya tidak ada di dalam kamar. Nur yang mendengar itu hanya diam sembari memikirkan mimpinya. Widya, hanya itu yang terbersit dalam pikirannya Nur. Ia tahu apa yang janggal dari dirinya, Widya dan tempat ini. Keesokan hari, sesuai janji yang Nur buat, ia bertemu dengan Mbah Buyut, dengan Pak Prabu. Kali ini Nur diizinkan masuk ke dalam rumahnya. Yang Mbah Buyut pertama ucapkan adalah, "Dok, mambengi ngimpi opo?" "Nak, semalam kamu mimpi apa?" Nur pun menceritakan semuanya, termasuk insiden saat ia melihat Widya yang dipergoki Wahyu tengah menari di malam buta. Mbah Buyut hanya mengangguk, tidak berbicara apapun. Ia hanya berujar bahwa yang ingin diketahui Nur adalah sosok hitam yang mengikutinya. Malam itu juga, Pak Prabu, Mbah Buyut dan Nur pergi ke sebuah batu, tempat pertama kali Nur melihat sosok hitam itu. Di sana Pak Prabu menggorok seekor ayam, di mana darahnya ditap di sebuah wadah, sebelum menyiramkannya di batu itu. "Dok, awakmu percaya, nek go alas iki ana desa maneh, sing jenenge Desa Brosoto." "Nak, kamu percaya di hutan ini ada desa lain yang namanya Desa Halus?" Nur mengangguk. Ia percaya. Mbah Buyut tersenyum. "Sing bakal mbok delok iki siji tekan atusan ewu wargane desa iku. Yang akan kamu lihat sebentar lagi itu satu dari ratusan ribu penghuni dari desa tersebut." Nur terdiam mendengarnya. Dan benar saja, ia bisa melihat makhluk hitam itu tengah menjilati batu yang baru diguyur darah ayam kampung itu. Makhluk itu hanya menjilati darah itu. Kemudian Pak Prabu mengatakannya, "Awakmu sadar utawa gak asline? Awakmu nggawa barang alus yang dianggap tamu nang desa iki. Cara aluse ngono ya, Nduk. Tamu sing mbok gawa iku ngono seneng ngajak geger ambek warga desa iki. Tamu yang kamu bawa itu suka sekali membuat masalah di desa ini. Masalahe sing mbok gawa iku wis dikunci nang jero sukmamu. Nek dicopok, awakmu iso mati. Masalahnya, barang itu sudah terikat di sukma kamu. Bila diambil, bisa mati. Aku wis ngerembukno karo Mbah Buyut, nek barangmu gak usah dicupuk, tapi diculno. Selama awakmu cek ono ning kene, barangmu kepisah ambek awakmu. Aku sudah berunding sama Mbah Buyut. Bila apa yang ada dalam diri kamu gak usah diambil, tapi dilepaskan saja. Selama kamu masih di sini, dia tidak akan pergi jauh." "Barang nopo toh, Mbah? Barang seperti apa, Mbah?" Mbah Buyut mendekati Nur sebelum menarik ubun-ubunnya, kemudian melemparkannya ke batu itu. Setelah itu, Nur tidak bisa melihat makhluk hitam itu lagi. "Wes mari, Nduk, saiki awakmu iso fokus garap tugasmu. Gak bakal ono sing ganggu maneh. Sudah selesai, Nak. Sekarang kamu bisa fokus menggarap tugasmu. Gak akan ada yang ganggu kamu lagi." Siang itu, Nur dan Anton tengah mengerjakan proker mereka bersama warga desa. Ketika hari sudah siang, ia tanpa sengaja melihat Widya dan Wahyu, serta Pak Prabu dan Ayu tengah mengendarai motor. Mereka pergi meninggalkan desa, entah kemana.
Nur, koncomu iku loh, kok aneh sih? Nur, temanmu itu kok aneh sih? Tiba-tiba Anton mengatakan itu. Aneh? Sopo? Aneh? Siapa? Sopo maneh? Kancamu, Bima. Siapa lagi? Temanmu, si Bima. Aneh ya opo? Aneh bagaimana? Aku gelek ndelok cah kuwi ngomong dhewe, guyang-guyu dhewe nang kamar. Terus sapurane ya Nur, aku tau ndelok arek onani. Aku sering melihat anak itu bicara sendiri, tersenyum-senyum di kamar. Bahkan, aku pernah melihatnya. Mohon maaf ya Nur, anak itu onani dalam kamar. Nur yang mendengar itu tidak bereaksi apapun, hanya berucap, halah, gak mungkin lah. Seakan apa yang dikatakan Anton hanya gurauan. Temen, sumpah, serius, beneran. Ambek, ojo ngomong sopo-sopo yo. Temen yo, tak kandani. Sama, tapi janji jangan bilang siapa-siapa ya. Kancamu kuwi gelek gowoh mulai sesajen, terus didalah nang ngisor bayange. Temanmu itu sering membawa pulang sesajen, terus dia menaruh benda itu di bawah ranjang. Nur masih mencoba menahan diri. Ia masih tidak bereaksi mendengar Bima dituduh seperti itu oleh Anton. Namun seketika, emosi Nur tak terbendung saat Anton mengatakan itu. Terus, nang dhuwur sesajen iku, ana fotone kancamu Widya. Opo Bima kate melet Widya yo? Terus di atas sesajen itu, aku menemukan foto temanmu Widya. Apa Bima mau pelet si Widya ya? Awakmu gur dijogo yo lambene, ojo main fitnah yo. Kamu itu, tolong dijaga mulutnya. Jangan main fitnah seperti ini. Nek awakmu gak percaya, ayo tak jak nang kamare. Ben awakmu ndelok, nek aku gak bujuk. Kamu kalau gak percaya, ayo sini ikut. Tak tunjukkan kalau aku tidak pernah berbohong. Mendengar Anton menantang seperti itu, saat itu juga Nur mengikuti Anton yang tengah berjalan menuju tempat mereka menginap. Seketika Nur tidak bisa berbicara apa-apa saat melihat itu di depan mata kepalanya sendiri. Seperti Nur ingin menghantam kepala Bima saat itu juga. Ia tidak pernah tahu Bima segila ini. Teman sepondok pesantrennya jadi seperti ini. Aku wani ngajak awakmu awan ngene. Soale opo? Nek ngene iki Bima nang kebon, kaspe ambek Ayu. Garap rokere. Gak masalah apa-apa. Tapi aslinya aku wedi yu. Ben bengi aku krungu suara arek wedok nang kene. Alasan kenapa aku berani ngajak kamu ke sini karena aku tahu si Bima dan Ayu pasti sekarang garap prokernya di kebun ubi. Bukan masalah apa-apa sih. Tapi sebenarnya aku takut setiap malam aku dengar suara perempuan di sini. Ucapan Anton yang terakhir membuat Ayu tidak dapat bicara lagi. Saat ia termenung sendiri, entah kenapa insting Nur mengatakan ada yang disembunyikan oleh temannya. Sopo sing ning kamar ambek Bima? Siapa yang ada di kamar sama Bima? Yo iku masalahe. Itu masalahnya. Bentak enteni cahiku metu. Gak ono sing metu tekan kamare. Setiap tak tungguin, tidak ada yang keluar dari kamarnya. Nur tiba-tiba mendekati almari. Ia merasa mendengar sesuatu di sana. Tepat ketika almari itu terbuka, Nur dan Anton tersentak kaget saat melihat ada ular di dalamnya. Ular itu berwarna hijau, kemudian lenyap setelah melewati jendela posyandu. Anton dan Nur hanya saling menatap satu sama lain. Tidak ada hal lagi yang harus mereka bicarakan. Semenjak itu, Nur selalu mengawasi Bima. Bahkan ketika akhirnya Pak Prabu tiba-tiba mengatakan bahwa mereka semua akan tinggal satu atap, meski terpisah dengan sekat. Dari situ juga, Nur jadi lebih tahu. Bima seringkali mengawasi dia tanpa sepengetahuan siapapun. Yang paling tidak bisa Nur lupakan adalah saat ia bertanya perihal kenapa ia jarang melihat Bima sholat lagi, Bima selalu berdalih. Tidak ada alasan kenapa ia harus mengatakan pada orang saat ia beribadah. Meski Bima selalu bisa membalik pertanyaan Nur, ia tahu Bima berbohong. Puncaknya ketika itu, sore hari Nur baru saja selesai sholat asar di dalam kamar. Tiba-tiba ia mendengar suara bising dari samping kamar. Nur pun beranjak mencari sumber suara. Manakala ketika ia mencari, ia melihat Bima
sedang menabur sesuatu di tempat di mana Widya biasa duduk. Nur yang selalu membersihkan bunga-bungaan itu. Aneh, namun kelakuan Bima semakin membuat Nur penasaran. Namun masalah tidak hanya berhenti di Bima saja, melainkan sahabatnya Widya. Setelah maghrib, Nur pergi ke dapur untuk minum. Saat ia melihat Widya menatapnya, wajahnya kaget dan bingung melihat Nur. "Apa, Wid?" tanya Nur, yang juga kaget dan bingung. Mata mereka saling bertemu, namun hanya untuk saling mengamati satu sama lain. Ketika Nur mendekati Widya, tiba-tiba Widya berlari ke kamar, lalu kembali menemui Nur. Matanya tampak seperti baru saja melihat setan. "Ono opo to asline? Ada apa sih sebenarnya?" tanya Nur. Nur melihat tangan Widya sampai gemetaran. Nur tidak tahu kenapa Widya menjadi seperti ini. Sampai pertanyaan Ayu membuat Nur terhenyak dan menyadari anak-anak semua berkumpul di sana. "Rame nih, ono opo toh? Rame sekali, ada apa sih?" tanya Ayu. "Gak eruh, cah iki dijak ngomong kat mau meneng tok." "Tidak tahu, anak ini diajak ngomong diam saja dari tadi." "Lapo, Wid? Kenapa, Wid?" tanya Wahyu yang mendekati. "Tanganmu kok sampai gemeteran ngene? Ono apa sih asline? Tanganmu kok sampai gemetar begini? Ada apa?" kata Anton, tidak kalah penasaran. "Nur, cupuk neng ngombe kuno loh. Kok tambah meneng ae? Nur, ambilkan air minum gitu loh. Kok malah diam saja?" Kaget mendengar teguran Anton, Nur lalu mengambil teko air dan memberikannya kepada Widya. Di sini, hal mengerikan itu terjadi. Ketika Widya meneguk air dari teko yang sama dengan teko yang Nur minum tadi, tiba-tiba Widya berhenti meneguknya, membiarkan air itu berhenti di dalam mulutnya. Lantas Widya kemudian memasukkan jemarinya ke dalam mulut. Dan dari sana, keluar berhelai-helai rambut hitam panjang. Nur dan yang lainnya terperangah, manakala Widya menarik suluh rambut itu dengan tangannya. Tidak ada yang bisa berkomentar. Lalu Widya memeriksa isi teko. Di sana, semua orang melihat ada segumpal rambut hitam panjang di dalamnya. Insiden itu membuat Widya memuntahkan isi perutnya. Di tengah ketegangan itu, Anton tiba-tiba berucap, "Wid, awakmu diincer yo. Nek jare mbahku, lek ono rambut gak koro metu, iku nek gak disantet, yo diincer demit." "Wid, ada yang mengincar kamu ya? Kalau kata kakekku, bila tiba-tiba keluar rambut entah dari mana, biasanya kalau tidak disantet ya diincar setan." Ucapan Anton membuat suasana semakin tidak kondusif. Di tengah kepanikan itu, tiba-tiba Nur teringat dengan sosok penari yang ia lihat. "Wid, opo penari iku cek ngetutno awakmu? Soalnya kat wingi, aku gurung delok mbah murimu meneh. Wid, apa penari itu masih mengikuti kamu? Soalnya dari kemarin aku belum melihatnya lagi." Ucapan spontan Nur membuat semua orang mengerutkan dahi, sehingga Nur akhirnya diam. Setelah kejadian itu, Nur merasa bersalah, sehingga ia mencoba menjauhi Widya. Di sini, tanpa sengaja, Nur mencuri dengar suara seseorang yang tengah berteriak satu sama lain. Nur terdiam untuk mendengarkan. Setelah kejadian itu, Nur merasa bersalah, sehingga ia mencoba menjauhi Widya. Di sini, tanpa sengaja, Nur mencuri dengar suara seseorang yang tengah berteriak satu sama lain. Nur terdiam untuk mendengarkan. Rupanya, suara itu berasal dari Ayu dan Bima. Untuk apa mereka berkelahi? Ada satu kalimat yang paling diingat oleh Nur. Adalah kalimat ketika Bima mengatakan, "Nangen di kawah turih sing tak kekno awakmu. Aku kan ngongkon awakmu ngekekno nang Widya sih. Kok areke gurung nrimo iku? Di mana mahkota putih yang aku serahkan sama kamu? Aku kan sudah nyuruh kamu memberikannya kepada Widya. Kok dia belum menerima benda itu?" Nur tidak memahami maksud mahkota putih itu. Namun Nur mengerti ada sesuatu di antara mereka. Semenjak kejadian itu, Nur merasa firasatnya semakin buruk. Dimulai dengan suara berbisik dari warga. Banyak warga yang mengeluhkan bahwa proker Ayu dan Bima adalah program kerja yang paling banyak ditentang. Namun Nur belum paham alasan kenapa ditentang. Sampai Anton memberitahu, "Bima koncomu kuwi kate gawe rumah bibit nang dhuwur tapak tilas. Yo jelas ditentang, wong nggon iku keramat. Temanmu si Bima
Dia mau buat rumah bibit di Jalan Tapak Tilas. Tentu saja banyak yang gak terima. Itu tempat dikeramatkan. Nur masih belum mengerti maksud Anton. Tapak Tilas? Gonopo iku? Kok sampai dilarang? Kan apik prokere gawe kemajuan desa iki. Tapak Tilas itu tempat apa? Kok sampai dilarang? Kan bagus proker mereka untuk kemajuan desa ini, ucap Nur. Yo aku gak roh wong dilarang kok. Ya aku mana tahu, pokoknya dilarang. Nang endi sih goniku? Kok aku gak roh? Awakmu iso ngeterno aku gak? Di mana sih tempatnya? Kok aku gak tahu? Kamu bisa antarkan aku ke sana, ucap Nur penasaran. Lah matamu, gendeng wong Pak Prabu wae mewanti ojo sampai mlebu kono. Iku ngono langsung alas. Lah matamu, gila aja. Pak Prabu sendiri melarang masuk ke sana. Itu tempat langsung ke hutan belantara. Namun Nur masih penasaran, sehingga ia tetap bersikeras mau ke sana. Jadi ia bertanya pada Anton, meski dengan mengatakan bahwa ia bertanya untuk menghindari tempat itu. Anton setuju. Ia memberitahu Ancer atau letak tempat itu berada, yang ternyata adalah lereng bukit dengan satu jalan setapak ke atas. Di sampingnya memang adalah perkebunan ubi tempat Bima dan Ayu melaksanakan program kerja. Namun sore itu, dua anak itu tidak ada di sana, entah kemana. Setelah selesai memberitahu, Anton mengajak Nur pergi dari sana. Namun Nur mengatakan, sore ini ada janji temu dengan Pak Prabu. Jadi jalan mereka akan berpisah di sini. Meski awalnya Anton curiga, namun akhirnya ia percaya dan pergi. Setelah Anton pergi, Nur menatap tempat itu. Ia menatap lama. Gapura kecil sama seperti yang lain. Ada sesajen di sana. Tidak hanya itu, gapura itu diikat dengan kain merah dan hitam, yang menandakan bahwa tempat itu sangat dilarang. Namun insting rasa penasarannya sudah tidak tertahankan lagi, seperti memanggil. Jalannya menanjak dengan seluruh akar dan pohon besar di sana-sini. Butuh perjuangan untuk naik. Namun anehnya, jalan setapak ini seperti sengaja dibuat untuk satu orang, sehingga jalurnya mudah untuk ditelusuri, menyerupai lorong panjang dengan pemandangan alam terbuka. Nur menyusuri tempat itu. Langit sudah berwarna oranye, menandakan hanya tinggal beberapa jam lagi petang akan datang. Meski tidak tahu apa yang Nur lakukan di sini, namun perasaannya seolah terus-menerus mendesaknya untuk melihat ujung jalan setapak ini. Kemana ia membawanya? Angin berhembus kencang, dan tiap hembusannya membawa Nur semakin jauh masuk ke dalam. Ia tidak akan bisa keluar dari jalan setapak, karena rimbunnya semak belukar dengan duri tajam yang bisa menyayat kulit dan kakinya. Namun ia semakin curiga, semakin masuk sesuatu ada di sana. Tetapi ia harus kecewa, ketika di ujung jalan, bukan jalan lain yang ia lihat, namun semak belukar dengan pohon besar menghadang Nur. Di bawahnya ditumbuhi tanaman beluntas yang rimbun. Jalan ini tidak dapat dilewati lagi. Lalu, kenapa tempat ini seolah dikeramatkan? Apa yang membuat tempat ini begitu keramat, bila hanya sebuah jalan satu arah seperti ini? Langit sudah mulai petang. Nur bersiap akan kembali. Tetapi langkahnya terhenti saat ia merasa ada hembusan angin dari semak beluntas di depannya. Ia pun menyisir semak itu, sampai Nur melihat sebuah undakan batu yang disusun miring. Ia tidak tahu, rupanya ia berdiri di tepi lereng bukit. Meski awalnya ragu, Nur akhirnya melangkah turun, menjajak kaki dari batu ke batu, sembari berpegang kuat pada seluruh akar di lereng. Ia sampai di bawah dengan selamat. Seperti dugaannya, ada tempat tak terjamah di desa ini, manakala Nur melihat dengan jelas sanggar atau bangunan yang lebih terlihat seperti balai sebuah desa. Namun, kenapa tempat ini tidak terawat? Nur berkali-kali melihat langit. Hari semakin gelap, namun ia justru mendekat. Layaknya sebuah tanah lapang dengan bangunan atap yang bergaya balai desa khas atap Jawa. Nur mengamati tempat itu setengah bergidik. Selain kotor dan tak terurus, tidak ada apapun di sini, kecuali sisi ujung dengan banyak gamelan tua tak tersentuh sama sekali. Butuh waktu lama untuk Nur mengamati tempat ini, sampai ia mengambil kesimpulan. Tempat ini sengaja ditinggalkan begitu saja. Kenapa? Ia menyentuh alat musik kendang, mengusapnya, dan semakin yakin tempat ini sudah sangat lama ditinggalkan. Setiap Nur menyentuh alat-alat itu, ia merasa seseorang seperti memainkannya.
Ada sentuhan kidung di telinganya. Nur sendirian, namun ia merasa ia berdiri di tengah keramaian. Kegelapan sudah menyelimuti tempat itu. Langit sudah membiru. Namun Nur merasa tugasnya belum selesai. Sampai Nur tersentak oleh sebuah suara familiar yang memanggil namanya. Ketika Nur berbalik, menatap sesiapa yang baru saja memanggilnya, Nur mematung melihat Ayu, berdiri dengan muka tercengang. Dari belakang muncul Bima, tidak kalah tercengang. Suasana menjadi sangat canggung. "Yu, Bim, kok nang kene? Yu, Bim, kok kalian ada di sini?" Ayu dan Bima hanya mematung, tidak menjawab pertanyaan Nur sama sekali. Hal itu membuat Nur mendekati mereka, melewatinya, dan kemudian ia melihat ada sebuah gubuk di belakang bangunan ini. Nur berbalik. Ia kecewa. "Bim, Abah karo Umi nek roh kelakuanmu ya opo ya? Sebagai konco, aku gak nyongko loh Bim. Bim, Abah sama Umi kalau tahu perbuatanmu gimana ya? Bim, Abah sama Umi kalau tahu perbuatanmu gimana ya? Sebagai teman lamamu, aku tidak menyangka hal ini sama sekali." Bima hanya diam. Ayu apalagi. "Nur, tolong," ucap Ayu menyentuh lengan Nur. "Aku gak ngomong bekon Yu, aku ngomong karo Bima. Aku gak bicara sama kamu Yu, aku mau bicara sama Bima." Tatapan Nur membuat Ayu beringsut mundur. Bima masih diam, sebelum Nur akhirnya menggampar tepat di pipinya Bima. "Wis ping piro? Sudah berapa kali?" tanya Nur. "Pindone, kedua kalinya." Nur tidak tahu harus berucap apa. "Sek tolah, opo sing jere Anton nek krungu suara cah wadon kok kamarmu iku kon ambek Ayu? Tunggu, ini artinya apa yang dikatakan Anton soal dia dengar suara perempuan di kamarmu itu kamu sama Ayu?" Namun Bima menatap wajah Nur dengan kaget. Tidak hanya itu, Ayu juga terperangah tidak percaya. Kemudian menatap Bima dengan sengit, seakan Nur salah bicara. "Maksudnya Nur? Maksudnya Nur?" tanya Ayu kaget. "Bim, ojo ngomong awakmu. Bim, jangan bilang kamu. Wes, ayo balik, engkau tak ceritakno kabeh. Tolong, ojo ngomong sopo-sopo dilek yo Nur. Sudah, ayo kembali dulu. Nanti tak ceritakan semua. Tolong jangan ngomong ke siapa-siapa dulu ya Nur." Nur, Ayu, dan Bima pergi. Wajah Bima tegang, seakan ia dikejar sesuatu. Hingga akhirnya ia keluar dari tempat itu. Langit sudah gelap gulita, dan Nur merasa ada yang mengikuti mereka semua. Setelah sampai di rumah, Nur meminta Bima dan Ayu berkumpul di belakang rumah. Sementara Anton menyesap rokok di teras. Sedangkan Wahyu dan Widya belum juga pulang. Mereka tidak tahu masalah ini, karena Nur merasa hal ini memang tidak seharusnya diketahui semua orang. "Saiki critakno, kok isone konco KKN dhewe loh digarap ngene? Sekarang ceritakan, saya mau dengar. Kok bisa ya teman KKN dihajar seperti ini?" kata Nur. Ayu masih diam. Ia memikirkan ucapan Nur yang tadi. Bima mulai berbicara. "Hilap aku Nur," kata Bima. Seakan apa yang diucapkan dari mulutnya terdengar sepele. "Gak iso nek ngono, bakal tak gawe rame masalah iki ambek keluargamu. Lanang iku kudu wani tanggung jawab ambek perbuatane. Tidak bisa seperti itu. Akan kubuat ramai nanti sama keluargamu. Laki-laki harus bertanggung jawab atas perbuatannya." Ayu yang sedari tadi diam kemudian bicara. "Nur, tolong, ojo digawe rame dhisik. Ya opo engko reaksine warga, Pak Prabu utawa arek-arek. Nur, tolong jangan dibuat ramai dulu. Gimana coba reaksi semua orang?" ucap Ayu. "Aku bakal tanggung jawab Nur. Mulai tekan kene, Ayu bakal tak rabi Nur. Aku akan tanggung jawab. Ayu akan saya nikahi habis pulang dari sini." "Goblok ya wong loro iki. Dipikir masalah iki mek masalahmu tok tah. Gak mikir aku, gak mikir Widya, gak mikir liane, gak mikir jeneng kampusmu, gak mikir keluargamu, gak mikir agamamu. Nek ngomongmu mek ngono, penak yo, kari rabi tok. Gak eling opo iku karma yo. Goblok ya kalian. Dikira ini masalah sepele. Gak mikir aku, gak mikir Widya, gak mikir yang lain, gak mikir nama kampusmu, gak mikir keluargamu. Kalau memang cuma masalah pernikahan, ya enak ya.
Tapi kalian lupa dengan yang namanya karma tak bertuai. Ayu yang mendengar itu perlahan sesenggukan. Nur tahu ia menangis. Namun Bima, ia seperti menyembunyikan sesuatu. Ada yang belum ia jelaskan sama sekali. Anton tiba-tiba muncul sembari mengatakan, "Caloro iku wis teko. Mbok tekan ngendi? Mosok mulai sampai mengingini. Itu loh, 2 temanmu sudah datang, entah dari mana. Masa pulang sampai larut begini?" "Widya karo Wahyu, Ton." "Widya sama Wahyu ya, Ton?" Anton mengangguk. "Iyo." Nur melihat Widya, wajahnya tampak letih, seperti baru saja mengalami kejadian tidak mengenakkan. Semua orang sudah menunggu kedatangan 2 anak ini, yang berjanji akan membelikan keperluan titipan mereka. Namun dari belakang, Wahyu tampak sangat bersemangat, seakan ia membawa sesuatu. Entah karena suasana hati semua orang buruk di ruangan itu, Bima mencoba mencairkan suasana. "Loh, kok kaku ngene sih? Kok jadi canggung gini sih?" Bima mendekati Widya. "Awakmu pasti pegel kan? Istirahat sik, Wid. Kamu pasti kecapean kan? Istirahat dulu, Wid," kata Bima. Namun Nur dan Ayu memandang sengit perlakuan Bima, sehingga Widya merasa ada yang salah dengan mereka semua. Namun Wahyu yang sedari tadi menggendong isi tasnya langsung mengambil alih perhatian mereka. Dengan nafas menggebu-gebu, ia bercerita pengalamannya yang baru saja ditolong warga desa tetangga karena motornya mogok. Namun anehnya semua orang memandang Wahyu dengan sinis. Bima yang pertama menanggapi ucapan Wahyu. "Desa tetangga opo? Gak onak maneh desa nang kene." "Desa tetangga apa? Gak ada lagi desa di sini," kata Bima mengingatkan. "Halah ngapusi, roh teko ngendi awakmu?" "Alah, bohong kamu. Tahu dari mana?" sanggah Wahyu saat itu. "Aku wis sering nang kota, bantu warga desa dodolan hasil alam. Dadi gur titik aku paham wilayah iki. Aku sudah sering ke kota, bantu warga jual bahan alam di sini. Jadi ya tahu sedikitnya daerah ini." "Ngapusi kon, halah tot. Bohong kamu dasar, sial." Nur yang sedari tadi mendengar membantu Bima. "Bener Mas Wahyu, gak ono desa maneh nang kene. Bener Mas Wahyu, gak ada lagi desa di sini." Alih-alih setelah mendengar itu, Wahyu semakin tidak terima. Ia kemudian memanggil Widya. "Wid, duduh no. Opo sing dikei ambek warga sing nang tasmu? Wid, tunjukkan oleh-oleh yang dikasih tadi sama warga di dalam tasmu." Dengan enggan Widya membuka isi tasnya. Wahyu yang sudah tidak sabar segera merebutnya, meraihnya dengan tangannya. Namun ekspresinya berubah manakala ia mengeluarkan barang itu. Widya yang melihat benda itu sama kagetnya dengan Wahyu. Namun Nur yang melihatnya tampak bingung. Pun dengan semua orang saat itu, benda seperti apa yang dibungkus dengan pelepah daun pisang seperti itu? Nur sempat melihat Wahyu dan Widya bertukar pandang. Ia tahu ada yang salah. Saat Wahyu membukanya, kaget. Yang ada di dalamnya rupanya adalah kepala monyet terpenggal dengan darah yang masih segar. Seketika reaksi semua orang membalikkan wajahnya, termasuk Nur yang segera mengambil kain untuk menutupinya. Baunya amis dan membuat seisi ruangan mual. Wahyu tampak syok. Widya apalagi. Ayu segera membopongnya masuk ke dalam kamar. Sementara Bima dan Anton segera membereskan semua itu. Wahyu, ia muntah sejadi-jadinya. Semalaman semua orang termenung dengan berbagai kejadian ganjil, termasuk Nur, di mana Widya mencuri pandang. Malam setelah Widya dan Ayu melepas penat, Nur terbangun. Ia tiba-tiba teringat dengan ucapan Bima dan Ayu yang tanpa sengaja ia curi dengar. Dengan cekatan dan mengambil resiko, Nur mengambil isi tas Ayu, membawanya menuju ke pawon atau dapur sendirian. Ia merasa benda itu di sana. Nur membongkar semua benda-benda itu. Namun tidak ada yang aneh. Toh dia sudah mengeluarkan isi tasnya. Sebelum Nur sadar, masih ada resleting tas yang belum ia buka. Tepat ketika Nur membukanya, ia bisa mencium aroma wewangian di dalamnya. Sebuah selendang hijau milik penari. Tiba-tiba, tangan Nur seperti gemetar hebat. Nafasnya menjadi sangat berat. Tempat ia berada seakan-akan menjadi sangat dingin. Dan tabuhan kendang diikuti alunan gamelan berkumandang. Nur tahu si penari ada di sini.
Apa yang Ayu sebenarnya lakukan? Apa yang Bima sembunyikan? Tepat saat itu juga, Nur melihat dengan mata kepala sendiri Widya melangkah masuk ke pawon. Matanya tajam menatap Nur. Kaget setengah mati, Nur bertanya pada Widya, "Nyapa Wid awakmu nang kene? Ngapain kamu Wid ada di sini?" Namun Widya hanya berujar, "Ojo diterusno. Jangan diteruskan." Widya duduk di depan Nur. Cara Widya berbicara sangat berbeda. Mulai dari suara sampai logat cara menyampaikan pesannya. Itu khas Jawa sekali, yang sampai Nur tidak begitu mengerti. Yang Nur tangkap hanya kalimat salah, nyawa, tumbal. Itu pun tidak jelas. Selain itu, setiap dia melihat Nur, ia seperti memberikan ekspresi sungkan, seperti anak muda yang memberi hormat kepada orang tua. Kalimat terakhir yang Widya ucapkan sebelum kembali ke kamarnya adalah, "Kamu bisa pulang dengan selamat, saya yang jamin." Tapi dengan logat Jawa. Nur membereskan semuanya saat itu juga. Ia mengembalikan tas Ayu pada tempatnya. Sempat ia melihat Widya yang tengah tidur. Ia mengurungkan niat untuk membangunkannya. Esok, ia harus bertemu dengan Bima. Nur yang paling sadar, tempat ini sudah menolak mereka semua. Sejak insiden itu, Ayu menghindari Nur, terlebih Bima, apalagi. Meski begitu, tidak ada yang nampak bahwa mereka sedang memiliki urusan. Widya, Wahyu, dan Anton pun dibuat tidak sadar bahwa ada permasalahan internal pada kelompok KKN mereka. Nur bingung, tidak ada yang bisa untuk diajak berbagi, kecuali Mbah Buyut. Namun, ia tidak tahu di mana beliau tinggal. Pun Nur sudah mencoba mengelilingi desa, tak ditemui sosok lelaki tua itu. Sehingga akhirnya Nur berinisiatif menyelesaikan ini sendiri. Ia menemui Bima sore itu, mengajaknya ke tepi sungai. "Critakno saya nggak iso mbok critakno nang ngarepe Ayu. Ceritakan yang nggak bisa kamu ceritakan di depan Ayu." Bima tampak menimbang, apakah dia harus bicara atau tidak. Sampai akhirnya ia menyerah dan mengatakannya. "Aku hilap Nur," kata Bima. "Caiki, pancet ae. Benar-benar ya?" Gak iku. Aku pancen hilap. Wis ngono ambek Ayu. Tapi aku luwih hilap. Wis nyoba-nyoba melet Widya. Bukan itu. Aku memang sudah hilap. Sudah melakukan itu sama Ayu. Tapi aku lebih hilaf, sudah mencoba membuat Widya suka sama aku." "Maksudnya?" tanya Nur penasaran. "Nanggon sing mbok parani, iku ono sing jaga. Arek wedok Ayu, jenenge Dawuh. Di tempat yang kamu datangi ada penjaganya, seorang perempuan cantik, namanya Dawuh." "Jin?" tanya Nur. "Gak, menungso. Tidak, manusia." "Masa ono? Iku ngono jin. Mana ada, itu jin." Terjadi perdebatan sengit antara Nur dengan Bima. Dengan bersikeras Bima mengatakan yang ia temui seorang perempuan warga desa ini. Namun Nur membantah, tidak ada yang tinggal di sana. Lagi pula tempat itu dilarang sejak awal. Namun Bima terus menolak, sampai tanpa sengaja menampar Nur, hingga terseok di tepi sungai. Nur pun menghujani Bima dengan batu, seakan-akan kepala Bima sudah tidak beres. Sampai akhirnya Bima mengatakan, "Arek iku wis ngekei aku kawah toreh kanggo Widya. Jarene, iku jimat ben aku ambek areke dipersatukno. Perempuan itu sudah memberiku semacam mahkota putih yang ada di lengannya, yang katanya itu bisa membuat Widya selalu nempel sama aku." Nur yang mendengar itu semakin tersulut. "Goblok yo kon, gurung 4 tahun wis rusak utekmu. Sirik kon Bin. Bodoh ternyata kamu ya. Belum 4 tahun sudah rusak isi kepalamu. Yang kamu lakukan itu menyekutukan Bim. Nang di barang iku saiki. Di mana sekarang barang itu?" tanya Nur. "Digawa Ayu. Nak jarene wis ilang. Dibawa oleh Ayu. Katanya sudah hilang. Aku gak urus Bim. Balekno barang gak bener iku. Awakmu gak paham ambek kelakuanmu. Iku ngono iso gawa balak. Aku tidak peduli gimana caranya, kembalikan barang itu. Kamu gak mengerti
Perbuatanmu itu bisa mendatangkan malapetaka. Nur pergi. Sekarang ia tahu harus kemana. Menemui Ayu. Nur baru saja bertemu dengan Ayu setelah keluar dari rumah Pak Prabu. Nur tidak mengerti apa yang baru saja dia lakukan. "Lapo kon? Ngapain kamu?" Ayu mencoba menahan malu. Setiap kali melihat Nur, mata Ayu seperti meratap atas apa yang sudah ia perbuat. Dan itu fatal. "Gak popo Nur, tak cepet no. Ben prokere arek-arek cepet mari. Mariku ayo balik. Pokoknya fokus KKN kabeh yo." "Gak apa-apa Nur, aku percepat urusannya. Biar anak-anak semuanya bisa fokus gara proker mereka. Kita juga harus kembali. Intinya fokus dulu sama KKN ya." "Aku pengen ngomong yu soal," kata Nur yang terhenti melihat Anton mendekat. Nafasnya terengah-engah. "Nur, warga sing bantu kerasukan kabeh. Rusak proker kene iki. Nur, warga yang bantu proker kita kerasukan. Rusak semua proker kita." Ayu, Nur, dan Anton pergi ke lokasi. Waktu itu ramai, dan ketika Nur tiba, seorang pria yang dipegangi oleh warga tampak melotot melihat Nur. Ia menunjuk Nur seakan biang masalah di desa ini. Ia menyentak dengan suara berat. "Tamu diajeni tambah ngelama kon. Merene kon. Tamu sudah dihormati tambah seenaknya. Kesini kamu, kesini." Nur kaget. Ia dilindungi warga lain. Tidak hanya pria itu, ada satu lagi yang juga ditahan. Sayangnya, pria yang satu lagi melotot pada pria pertama. Seakan ia marah pada warga desa itu. "Aku wis janji jogo bocah iki. Awakmu ora oleh gawe perkara mbek arek iki. Saya sudah berjanji sama seseorang untuk jaga anak ini. Kamu tidak boleh membuat masalah sama dia." Warga yang resah akhirnya membawa Nur ke rumah mereka. Berikut Ayu dan Anton, diikuti yang lain, kecuali Widya. Saat Wahyu dikonfirmasi di mana Widya, Wahyu mengatakan Widya sama warga lain melanjutkan prokernya. Tidak ada yang tahu mereka ada di salah satu rumah warga. Namun ketika langit mulai petang, Nur hilang dari kamarnya. Warga yang tahu panik. Terakhir kali Nur pingsan. Nur terbangun dalam keadaan menggunakan mukena sholat. Dan ada Widya di sampingnya. Namun wajah Widya tampak tegang. Widya tidak bisa menyembunyikan bahwa ia baru saja mengalami kejadian janggal. "Ket kapan iso ndelok Nur? Sejak kapan kamu bisa lihat begituan?" Nur yang mendengar itu kaget. Sejak kapan Widya tahu? Sejak kapan Widya tahu dan bertanya soal itu? Mereka terjebak dalam suasana canggung. Nur jadi berpikir bahwa kunci semuanya mungkin ada pada Widya. Sejak awal Widya juga yang paling aneh di tempat ini. "Aku gak iso ngomong Wid, penjelasannya ruwet. Tapi aku wis krasa ngene iki ket mondok," kata Nur. "Gaib iku nyata Wid. Aku gak bisa jelaskan secara spesifik. Tapi aku sudah merasa begini sejak mondok. Yang jelas gaib itu nyata Wid." "Awakmu ono sing jaga yo? Kamu ada yang jaga ya?" tanya Widya, yang membuat Nur semakin kaget. Bingung harus menjelaskannya. Ia harus mengingat bahwa sebelum keluar dari pesantren, banyak temannya yang bilang setiap malam Nur terbangun dan melafalkan doa yang bahkan sangat susah dihafal oleh santri pondok saat itu. Teman-temannya sampai memanggil guru mereka agar Nur diruqyah. Namun guru Nur menolak, beralasan bahwa selama tidak mengganggu keimanan Nur dibiarkan saja, daripada menjadi bumerang untuk Nur. Bahkan guru Nur sudah berulang kali menjelaskan bahwa ia harus tetap mengimankan kepercayaannya. Tidak perlu mempedulikan jin model apa yang mengikutinya selama ini. Si guru memanggil jin itu dengan nama Mbah Dok karena berwujud wanita tua. Tanpa Nur sadari, itu adalah kali pertama ia bisa bicara lagi sama Widya setelah lama. Ia seolah saling menjauhi satu sama lain. Nur menceritakan semuanya, pengalaman di pondok hingga ia keluar dari sana. Kecuali insiden ganjil di tempat itu, Nur masih menyimpannya sendiri. Karena Nur percaya Widya punya apa yang ia cari selama ini. Meski itu hanya asumsi, namun ia yakin Widya memilikinya. Hingga kesempatan itu muncul, Nur melihat kamar tanpa ada satu orang pun.
Ayu dan Widya mengerjakan proker mereka. Nur membuka almari, mengeluarkan isi tas Widya. Ia membongkar semuanya, mencari hingga ke celah terkecil di tas yang Widya bawa. Semua persediaan yang ia bawa tak luput dari pencariannya. Sampai Nur akhirnya menemukannya. Sebuah logam melingkar dengan bentuk ukiran dari kemuning. Bentuknya indah, layaknya sebuah perhiasan. Tidak hanya itu, di tengahnya ada batu mulia berwarna hijau. Dengan wajah bingung, Nur bergumam sendiri. Kawat turhi itu bagaimana bisa ada pada Widya? Melihat itu, Nur sudah hilang kesabaran. Ia membongkar isi tas Ayu, mengambil selendang hijaunya. Dua benda itu Nur simpan pada sebuah kotak kayu yang ia temukan di pawon, tempat biasa untuk menyimpan bumbu masakan. Tidak hanya itu, Nur menutupinya dengan kain putih, yang di dalamnya ada kitab agamanya. Nur menyembunyikan tepat di bawah meja kamar, tertutup taplak meja. Lalu Nur pergi mencari Ayu. Setelah menemukan Ayu di tempat proker, Nur menarik Ayu, membawanya menjauh, sebelum menampar wajahnya, sampai Ayu tidak bisa bicara apa-apa. Gak waras kon yo, barang ngono mau dilenang tasnya Widya. Cehetan, kate makakno Widya kon yo. Gak cukup ambek masalahmu apa? Gak waras kamu ya. Barang seperti itu sengaja ditaruh di tas Widya. Orang gila, mau kamu umpankan Widya ya? Apa gak cukup sama masalahmu? Jelas no, kok iso-isone awakmu teko? Ya apa penjelasanmu? Iso duwe barang-barang gak bener iku. Jelaskan, kok bisa kamu tega ya? Gimana penjelasanmu? Kok bisa punya barang seperti itu? Barang apa toh Nur? Barang apa sih Nur? Tanya Ayu. Selendang hijau iku. Ayu yang mendengar itu tampak kaget. Kok iso awakmu roh Nur? Awakmu kelewatan bongkar barang pribadi nih wong liya yo. Saiki melo aku neng Pak Prabu, ayo. Nur menarik Ayu, menyeretnya kuat-kuat. Namun Ayu menolak sebelum ia mengatakannya. Aku dikongkon deleh iku, gawe gantine selendang iku. Selendang sing garai Bima gelem mbek aku. Sopo sing ngekeki iku? Tanya Nur. Namun Ayu menolak mengatakannya. Sopo kok? Ayu tetap menolak. Bahkan sampai Nur mengatakan, apa perempuan yang juga Bima temui yang menyuruhnya? Ekspresi Ayu tampak kaget mendengarnya. Ayu mengatakan bahwa ia tidak tahu menahu siapa perempuan itu. Dan siapa yang memberinya juga tidak ada hubungannya dengan perempuan itu. Bahkan sekalipun, Ayu tidak pernah bertemu perempuan yang dikatakan Bima sangat cantik itu. Nur menyerah, namun firasat buruknya semakin terasa. Ada hal ganjil di sini yang Nur sadari di kemudian hari. Orang atau makhluk yang memberi Nur selendang ini siapa? Sampai akhir cerita ini belum dipecahkan. Bahkan dari saat saya berbicara dengan Mbak Nur, beliau hanya berasumsi, namun tidak berani mengatakan. Puncaknya adalah setelah malam panjang itu. Di sini, petaka yang paling ditakutkan oleh Nur terjawab. Nur terbangun ketika subuh. Ia tersentak saat mendengar Widya menangis. Tangisannya sangat keras, sampai Nur terkesiap, lalu terbangun dari tidurnya. Saat ia melihat apa yang membuatnya terbangun, Nur melihat Ayu dengan mata terbuka. Ia menganga, seperti mau mengatakan sesuatu. Belum berhenti sampai di sana, Nur tidak menemukan Widya di tempatnya. Hal itu membuat Nur menjerit, sehingga Wahyu dan Anton merangsak masuk dengan wajah khawatir. Ono apa Nur? Widya hilang mas. Wahyu dan Anton terhenyak sesaat, sebelum Bima yang gak ono nang kamar loh, kata Anton buru-buru. Sontak semua mata memandang Ayu. Wahyu terhentak bingung. Ayu kena opo Nur? Celokno Pak Prabu. Anton yang mendengarnya langsung pergi. Yu, tangi yu. Namun Ayu masih sama. Ia hanya melihat langit-langit. Nur menahan mulutnya agar tertutup. Namun ia terus menganga. Wahyu yang melihat tidak bisa berbuat apa-apa. Cok, ono opo saiki? Celokno warga ojo ndelok tok. Wahyu pun ikut pergi. Nur terus menahan mulut Ayu. Sampai Pak Prabu datang bersama Anton dan melihatnya. Kok iso koyok ngene to, Nduk? Pak Prabu pergi ke pawon. Ia kembali membawa teko air. Nur menahan isi kepala Ayu dan meminumkannya. Tiba-tiba Ayu menutup mulutnya. Namun ia masih belum bereaksi.
Tidak beberapa lama, warga sudah berdatangan bersama Wahyu. Saat itu rumah itu dipenuhi warga. Tanpa banyak bicara, Pak Prabu menyuruh beberapa orang untuk memanggil Mbah Buyut. Dan warga itu pun pergi. Nur menjelaskan kronologi kejadian itu. Namun ia meminta Pak Prabu tidak menceritakan semua ini kepada warga. Anton dan Wahyu yang mendengarnya seakan tidak percaya dengan apa yang ia dengar. "Asu, kok iso loh?" Wahyu tampak merah padam mendengarnya. Pak Prabu pun mengumpulkan warga, meminta mereka semua pergi menyisir setiap penjuru desa. Ia beralasan bahwa Bima dan Widya hilang kemarin malam dan saat ini belum kembali. Meski warga awalnya bingung, bagaimana bisa? Namun mereka semua langsung bergerak, termasuk Wahyu. Anton pun begitu. Ia ikut menyisir ke hilir sampai hulu sungai. Sebisa mungkin dengan beberapa warga yang membawa parang dan berbagai barang yang tidak pernah ia pahami. Nur terus menangis melihat kondisi Ayu. Melihat kondisi Ayu membuat ia tidak bisa menahan kesedihan yang sudah memenuhi hatinya. Pak Prabu meminta penjelasan lebih detail. Setelah itu, Nur menunjukkan barang yang seharusnya ia berikan kepada Pak Prabu saat mendapatkannya. Tepat ketika membuka kotak itu, Pak Prabu yang melihatnya kaget bukan main. Sampai ia tiba-tiba berteriak marah. "Olah tekon diki!" Nur yang kaget kemudian menjelaskan sisa ceritanya. Di sana Pak Prabu terlihat frustasi. Ia kemudian mengatakan kepada Nur, "Nek koncomu gak ketemu, ikhlasno. Ben aku sing ngadepi masalah iki." Nur pun bertanya, benda apa itu sebenarnya? Namun Pak Prabu tidak bicara. Ia harus menunggu datangnya Mbah Buyut yang akan menceritakan semuanya. Berjam-jam sudah dilewati, namun belum ada kabar satupun dari warga yang kembali. Sampai terdengar suara motor mendekat. Manakala Nur dan Pak Prabu berdiri untuk melihat sesiapa yang datang, Mbah Buyut mendetak dengan tergopoh-gopoh, seakan mencari sesuatu. Mbah Buyut mengambil kawaturi, kemudian bertanya siapa yang punya. Nur mendekat, menjelaskan semuanya. Ekspresi tenang Mbah Buyut tidak terlihat sama sekali. Kemudian ia menatap Ayu. Helaan nafas berat Mbah Buyut keluarkan. Kemudian ia meminta Prabu membuatkan kopi hitam. Mbah Buyut duduk sembari berpikir. Banyak pertanyaan yang ia ajukan. Mulai sejak kapan ada benda seperti ini di sini? Lalu bagaimana bisa selendang itu dimiliki Ayu? Nur menceritakan semuanya. Saat menyesap kopi itu, Mbah Buyut berujar, "Koncomu kebubulu angkara." "Terus yuk nopo, Mbah?" "Siji kancomu wis ketemu, tapi Sukmani gurung. Tenang sik yo." Tidak beberapa lama kerumunan warga mendekat. Wahyu masuk, wajahnya pucat. Seorang warga membopong seseorang. Ketika Nur melihatnya, ia tidak bisa menghentikan jeritannya. Manakala melihat Bima kejang-kejang layaknya seorang yang terkena epilepsi. Wahyu segera memeluknya, menutupi Nur agar tidak melihat Bima yang menjadi seperti itu. Mbah Buyut kemudian mengatakan bahwa bila Sukma dua orang ini sedang terjebak, namun ada satu orang yang bukan hanya Sukmanya yang hilang atau disesatkan, melainkan raganya juga ikut disesatkan. Ia adalah Widya, orang yang paling diinginkan oleh Badara Wuhi. Namun ia meleset. Mbah Buyut menunjukkan kawaturi yang harusnya memiliki pasangan. Benda ini diletakkan di lengan seorang penari sebagai susuk. Entah ada kejadian apa, Badara Wuhi menginginkan benda ini ada pada Widya. Namun Nur yang menemukannya, kemudian mengambilnya, membuat benda ini kehilangan pemilik. Yang maka artinya Nur yang memiliki, tapi Nur dilindungi. Itulah alasan kenapa Nur selalu merasakan bahwa badannya terasa berat di jam-jam tertentu. Mbah Dok yang melindungi Nur sudah berkelahi hampir dengan setengah penghuni hutan ini. Setelah itu Pak Prabu meminta agar Ayu dan Bima ditutup oleh kain selendang, diikat dengan tali kain kafan, membiarkannya seolah-olah mereka sudah tidak bernyawa. Mbah Buyut pergi ke kamar. Ia akan mencari Widya, menjelma sebagai anjing hitam dengan ilmu kebatinannya. Pak Prabu menceritakan bahwa memang ada rahasia yang tidak ia katakan, dan alasan kenapa ia menolak keras diadakan kegiatan ini sejak awal. Tepat di samping lereng ada tapak tilas.
tempat penduduk desa ini mengadakan pertunjukan tari. Bukan untuk manusia, namun untuk jin hutan. Ia mengatakan, dulu setiap diadakan tarian itu untuk menghindari balak atau bencana bagi desa ini. Seiring berjalannya waktu, rupanya mereka yang menari untuk desa ini akan ditumbalkan. Masalahnya, setiap penari haruslah dari perempuan muda yang masih perawan. Tapi Ayu, Pak, kata Nur membantah. Itu masalahnya, kata Pak Prabu. Asumsi saya, Ayu sejak awal hanya sebagai perantara ke Widya lewat Bima. Namun Ayu tidak memenuhi tugasnya. Akibatnya, Ayu dibuatkan jalan pintas. Ia diberi selendang hijau itu. Tahu dari mana selendang itu? Selendang para penari. Pak Prabu kemudian duduk, matanya merah padam. Seharusnya saya menolak habis-habisan, bila bukan karena dia adik teman saya. Selendang itu adalah selendang yang keramat. Tidak ada lelaki yang bisa menolak selendang itu saat dipakai oleh perempuan. Nak Ayu tidak salah, Nak Bima pun begitu. Saya yang salah. Seharusnya saya tolak kalian semua. Toh anak-anak kami pun tidak ada yang tinggal di sini. Tempat ini bukan untuk anak setengah matang seperti kalian. Mendengar itu membuat Nur tidak kuasa melihat Ayu. Hari semakin petang. Ketika matahari sudah benar-benar tenggelam, terdengar orang berteriak heboh. Ia meneriakkan bila Widya sudah ketemu. Pun saat itu juga, Mbah Buyut keluar. Wajahnya tampak kecewa. Sepertinya ia tidak bisa membawa Ayu dan Bima pulang. Lebih tepatnya belum. Momen ketika melihat Widya membuat Nur tidak bisa bicara apa-apa. Ia berjalan dengan gagu, seperti baru saja menghadapi peristiwa yang sangat berat. Bahkan Widya berjalan dengan mata yang kosong. Ia melihat Ayu terus-menerus, mencoba memahami situasi. "Wid, tekan endi awakmu?" tanya Nur. "Ono opo iki, Nur?" kata Widya. Matanya sembab melihat Ayu dan Bima terbujur. Nur tidak sanggup menceritakannya. Wahyu kemudian berdiri, mengatakan semuanya. Widya menjerit sejadi-jadinya. Semua diam. Selang beberapa saat, Mbah Buyut keluar. Ia memanggil Widya, menyuruhnya untuk masuk. Dan entah apa yang mereka bicarakan. Nur masih mencoba membangunkan Ayu. Meski hal itu mustahil bisa dilakukan. Ketika melihat Mbah Buyut keluar, Nur, Wahyu, dan Anton yang baru tiba ikut masuk ke dapur. Ia hanya melihat Widya murung, seperti memikirkan sesuatu. Wahyu yang sedari tadi sudah menahan diri, mengatakan bahwa Bima dan Ayu sudah kelewatan, sehingga mereka juga kena getahnya. Malam itu juga Pak Prabu mengumpulkan semua anak yang tersisa. Ia mengatakan sudah menghubungi pihak kampus, pun dengan kakak Ayu, yang sedang dalam perjalanan ke sini. Esok mungkin mereka tiba. Mbah Buyut menjaga rumah ini. Konon semua lelembut sudah mengepung rumah ini. Pagi itu Nur menemui Pak Prabu, meminta seharusnya ia menahan diri sebelum informasi ini keluar. Karena sebelumnya Mbah Buyut mengatakan bisa mengembalikan Ayu dan Bima, hanya tinggal menunggu waktu. Namun ucapan Pak Prabu membuat Nur tidak berkutik. "Nek pancen iso, yo gak bakal akeh sing dadi korban. Awakmu eruh patek ireng kuwi apa?" "Yo kuwi korban sadurunge. Nang ndi saiki? Wes gak ono. Gak nutup kemungkinan koncomu iso balik. Tapi kemungkinannya cilik. Gak usah berharap. Mbah Buyut aslinya wes blenger. Kudu urusan ambek bangsa iku." Siang hari rombongan orang dari kampus pun dengan beberapa wali datang. Bahkan suara membentak dari Mas Ilham terdengar dari luar. Ada tawar-menawar di mana Mbah Buyut menjanjikan agar Ayu dan Bima tetap di sini. Namun pihak keluarga menolak sampai mengancam ini akan tersebar. Akhir dari perjalanan KKN mereka selesai di sini. Bukan hanya Pak Prabu yang tersesat, pihak kampus efeknya lebih besar lagi. Sampai harus menjanjikan bahwa masih ada jalan lain mengembalikan mereka. KKN mereka resmi dicoret. Tak ada hasil apapun selama prakerja mereka. Widya butuh waktu lama untuk pulih. Setidaknya itu yang Nur dengar. Sementara Nur menjelaskan kronologi kejadian pada Abah dan Umi. Orang tua Bima yang tidak henti-hentinya mengadakan doa bersama di rumahnya. Pukulan keras setiap Nur melihat air mata Umi menetes.
Ada kejadian menarik di mana Nur diceritakan oleh Umi. Semalam sebelum Bima akhirnya meninggal, ia mengetuk pintu kamar. Di sana ia meminta maaf sama Abah dan Umi. Kemudian pamit kembali ke kamar, sembari mengatakan ular-ular. Dan diakhiri dengan hembusan nafas terakhirnya. Namun, Nur juga diberitahu Abah bahwa apa yang dikatakan Umi tempo hari tidak usah dipikirkan, karena Umi menceritakan tentang mimpinya. Anaknya Bima masih kejang-kejang dan memang meninggal pada malam kejadian. Semua itu mimpi Umi. Mungkin itu cara Bima pamit dan memberitahu. Mas Ilham menghubungi Nur. Beliau meminta tolong agar Nur bersedia mendampingi Ayu selama proses penyembuhan, di mana dokter sudah angkat tangan dan mendiagnosa Ayu lumpuh total yang tidak diketahui penyebabnya. Ia diberitahu oleh temannya bahwa Nur adalah orang yang tahu semua malam itu. Ayu dibawa ke Kabupaten Ngawi. Di perjalanan, Nur selalu melihat Ayu. Matanya ditutup paksa dengan kain. Melihatnya kadang membuat Nur merasa Ayu sadar ada dia di sampingnya. Namun tetap saja nihil. Sampailah mereka di rumah orang yang menawarkan bantuan itu. Sesampainya di sana, Ayu ditidurkan di atas pelepah daun pisang, yang kemudian dimasukkan ke dalam sebuah keranda. Nur yang melihat itu mengatakan pada Mas Ilham bahwa itu perbuatan tidak benar. Namun Mas Ilham menolak, mengatakan mungkin masih bisa. Mas Ilham sangat frustasi. Butuh waktu lama sampai orang yang membantu tiba-tiba bangun dan mengatakan ia tidak sanggup. Ayu tidak dapat diselamatkan, kecuali dibawa keluar dari Pulau Jawa. Namun hal itu juga mustahil dilakukan. Ayu gurung wayahe mati. Dadi keadaannya yo bakal koyok ngene sampai wayahe mati. Ayu belum seharusnya meninggal. Jadi dia akan terjebak seperti ini sampai waktunya tiba. Dibawa saja ke Pulau Kalimantan. Saya ada saudara di sana, kata Mas Ilham waktu itu. Masalahe, arek iki gak oleh cedek segoro. Nek cedek segoro, iso dimatekno. Masalahnya, anak ini dilarang mendekati laut atau samudra. Bila tetap nekat, dia mati. Kan iso numpak pesawat, kan bisa naik pesawat, kata Mas Ilham. Iso pesawat gak lewat segoro. Memang bisa pesawatnya gak usah melewati laut. Setelah dari sana itu, Ayu akhirnya dipulangkan. Ia ada di rumah itu kurang lebih 3 bulan. Sampai akhirnya menghembuskan nafas terakhir juga. Setelah orang tua Ayu mengatakan sudah ikhlas, termasuk Mas Ilham. Keikhlasan orang tua Ayu termasuk mencabut gugatan terhadap pihak kampus. Dan juga sudah tidak mau menyalahkan siapapun. Ayu dikebumikan di makam keluarga. Sembari didoakan, di situ ibunya mengaku sering melihat Ayu meneteskan air mata. Dan inilah akhir cerita Mbak Nur. Alasan Mbak Nur kenapa ia tidak mau bercerita, sejak awal Mbak Nur tidak begitu tertarik dengan unsur seram dalam ceritanya. Ia ingin menyampaikan pesan yang terkandung di dalamnya, agar siapapun kita tetap menjaga tata krama. Ini bukan tentang hal yang sepele. Siapapun kamu, dimanapun kamu berada, sekali lagi, jaga sikap dan perilaku. Karena sesungguhnya sebagai tamu, selayaknya tetap bersiteguh pada warisan pendahulu kita yang mengutamakan sopan santun terhadap tuan rumah.